Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-63 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, merupakan bagian yang pertama dari doa Nabi Yesaya. Untayan doanya mengikuti pola sebagai ucapan syukur, bagaimana Yesaya juga di dalam suatu pengakuan dosa dan juga permohonan kepada Bapa di surga. Bagian ucapan syukur menceritakan sejarah bagaimana Allah memelihara bangsa Tuhan, bangsa Israel. Dia telah melakukan begitu banyak perbuatan dan juga kebajikan yang begitu besar dan melimpah di dalam kasih sayang kepada umat Tuhan. Kita perlu mengingat apa yang telah Allah lakukan juga di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah bertindak, bagaimana Allah juga memelihara setiap kehidupan yang boleh kita lalui. Nabi Yesaya juga dalam hal ini dia memberi sebuah contoh ketika ia menulis. Dia katakan di dalam nats kita, mengatakan, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Kemudian, sang Nabi juga atau Yesaya juga mengingat-ingat bagaimana Tuhan berbelas kasihan bagi umatnya di sepanjang sejarah. Bahkan dia juga menyatakan bagaimana dalam semua penderitaan yang dirasakan, yang dilalui oleh umat Tuhan, maka dia juga menderita. Namun jika kita juga membaca kelanjutan dari pasal ini, kita juga akan melihat bagaimana bangsa Israel kembali berada di dalam kesulitan. Dan itu yang membuat Yesaya merindukan campur tangan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, itu dapat menolong kehidupan kita di masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh tantangan dan akan datang dan pergi. Tetapi karakter Allah yang setia tidak pernah berubah. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita merasakan, sungguh banyak campur tangan Tuhan di dalam kehidupan umat Israel. Saat kita berpaling kepadanya dengan hati yang penuh syukur, karena kita senantiasa mengingat semua yang telah Dia lakukan. Itulah yang dikehendaki. Bagaimana setiap orang, bagaimana setiap umat manusia yang senantiasa menerima, yang senantiasa juga merasakan bagaimana campur tangan Tuhan. Hendaklah dia setia mengingat belas kasihan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak juga campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, selalu berganti, tetapi kita senantiasa dilindungi, tetapi Tuhan senantiasa memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Dengan campur tangan Tuhan, kita dimampukan untuk melalui setiap pergumulan kecil dan besar. Melalui pergumulan yang kita hadapi, kita semakin mengenal, diajak
untuk semakin mengenal, diajak untuk semakin dekat, untuk diajak semakin mengingat-ingat bagaimana belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam setiap pergumulan kita juga, kita diajak senantiasa mengucap syukur bagaimana setiap orang untuk berterima kasih, untuk senantiasa mengucapkan syukurnya, karena begitu banyak campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu tidak pantas kita untuk melupakan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, tentunya dia juga senantiasa setiap hidupnya akan mengucap syukur di dalam kehidupannya. Untuk itu sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka dalam hal ini Yesaya juga mengingatkan dan memperlihatkan bagaimana dia senantiasa bersyukur, bagaimana dia senantiasa mengungkapkan ucapan terima kasihnya atas pemberkatan Tuhan. Dan demikian juga kehidupan kita. Hendaklah kita juga seperti Yesaya mengingat-ingat belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan mengingat-ingat senantiasa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita boleh selamat dan sampai pada hari ini dengan segala karunia dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa yang baik, Allah yang selalu menyertai kami dalam segala aktivitas pergumulan kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu melalui Yesaya, bagaimana dia selalu mengingat kasih setia Tuhan, dia selalu bersukacita mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga dalam kehidupan kami senantiasa bersukacita mengucap syukur atas apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, menyertai dan juga memberkati setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh sampai hingga pada hari ini. Itu semuanya atas berkat Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Untuk itu, buat segala pekerjaan hari-hari yang akan kami lalui untuk hari esok, kiranya kami menyampaikan semuanya itu ke hadapan Tuhan, agar Tuhan juga yang memulai dan mengakhiri segala perjalanan kehidupan kami, dan kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan di dalam kehidupan kami dan juga di sekitar kami. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas mereka. Tuhan yang menyertai, memberikan hikmat dan kekuatan, agar mereka juga dalam segala pekerjaannya boleh menghasilkan yang terbaik dan boleh mereka pakai di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya. Amin.